Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktadiva Violeta dengan NIM C1C020046 dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penelitian. Sebelumnya saya akan men-share screen PPT tersebut. Etika penelitian. Definisi etika penelitian, etika berasal dari bahasa Yunani dengan ethos. Dari kata ini terbentuklah istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, jamak atau mores, yang berarti kebiasaan adat. Jadi, etimologis kata etika sama dengan kata moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 99, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologis memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan etika penelitian juga mencakup perilaku peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Etika penelitian memiliki tujuan yaitu untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam penelitian, dan mereka yang menggunakan hasil-hasil penelitian, peneliti yang berperilaku etis, yaitu peneliti yang berorientasi kepada peran profesional mereka, melaksanakan etos saintifik, berinteraksi secara reguler dengan peneliti yang lain. Prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip-prinsip dasar etika penelitian menurut Anonymous tahun 2013. Utama etika riset atau penelitian yang perlu dipahami dan diterapkan oleh peneliti adalah benefisensi, manfaat atau manfaat. Yang ada dasarnya adalah di atas segalanya tidak boleh membahayakan. Prinsip ini mengandung 4 dimensi. Yang pertama ada bebas dari biaya, yang kedua ada bebas dari eksploitasi, yang ketiga ada manfaat dari penelitian, yang keempat dan yaitu rasio antara resiko dan manfaat. Ya, terus ada respect for person, menghargai martabat manusia, menghormati martabat subjek atau responden, peliputan meliputi, yang pertama ada hak untuk self determination, menetapkan diri. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap, full disclosure. Justice, mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasaan pribadi. Yang pertama ada hak mendapatkan perlakuan yang adil, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi atau privasi. Macam etika penelitian, yang pertama ada etika deskriptif. Itu adalah etika yang menelah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Dan yang kedua ada etika normatif, adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang dinilai dalam hidupnya. Menurut Ruslan pada tahun 2002. Kode etika penelitian. Menurut Sukmadinata tahun 2008 menjelaskan bahwa etik penelitian meliputi butir-butir di bawah ini. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada integritas, yang keempat ada ketelitian, yang kelima ada keterbukaan, yang keenam ada penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, yang ketujuh ada penghargaan terhadap kerahasiaan atau responden, yang kedelapan ada publikasi yang terpercaya, yang kesembilan ada pembinaan konstruktif,
Yang ke-10 ada penghargaan terhadap rekan kerja atau kolega, yang ke-11 ada tanggung jawab sosial, yang ke-12 ada tidak melakukan diskriminasi, yang ke-14 kompetisi, yang ke-15 legalitas, yang ke-15 rancangan pengujian dengan hewan percobaan dengan baik, dan yang terakhir ada mengutamakan keselamatan manusia. Bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Yang pertama ada bentuk pelanggaran dalam etika penelitian itu adalah bentuk pelanggaran terhadap etika penulisan suatu karya ilmiah menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi, antara lain. Yang pertama ada plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan suatu karangan, pendapat, atau karya orang lain yang dijadikan seolah karangan sendiri. Yang kedua ada publikasi, adalah suatu proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggabungkan satu karya dengan karya lain. Yang ketiga ada eksploitasi, adalah pemerasan tenaga penelitian dan pembantu peneliti. Yang keempat ada injustice, adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang. Terus ada pencegahan pelanggaran etika penelitian. Yang pertama ada cara mencegah pelanggaran etika penelitian, yaitu kejujuran sangat diperlukan seorang penulisan apabila akan menghasilkan suatu karya. Yang kedua ada sanksi terhadap pelanggaran etika penulisan. Itu ada beberapa sanksi. Yang pertama sanksi bagi mahasiswa, yang kedua ada bagi dosen, dan yang ketiga ada bagi pemimpin perguruan tinggi. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti. Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut. Sementara ia peneliti tetap berpegang teguh pada latar belakang, norma, adat, kebiasaan, dan kebudayaannya sendiri dalam menghadapi sebuah situasi dan konteks latar penelitiannya tersebut. Penting untuk menjaga hubungan antara peneliti dan pihak yang diteliti, yang merupakan kunci penting keberhasilan penelitian, dan diperlukan kepekaan, keterampilan, dan juga seni untuk dapat memasuki lingkungan budaya yang akan diteliti. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.